pelajari, dan kira-kira apa cara yang bisa kita lakukan untuk mengasah skill employability ini. Mungkin aku menambahkan sedikit, Mas. Apakah untuk bisa memiliki employability skills yang bagus, apakah kita harus merasakan kegagalan terlebih dahulu dalam karir? Bisa nggak sih kita menavigasi karir itu tanpa menghadapi resiko kegagalan di karir, misal lompat karir satu ke karir yang lain, atau mungkin pindah satu jenis pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Ini kan mungkin cukup rawan ya dari sisi pendapatan misalnya. Bisa nggak sih employability ini kemudian di leverage gitu agar teman-teman ke depan juga bisa siap dengan segala sesuatu atau kemungkinan yang ada. Silakan Mas Indra, pertanyaan terakhir. Yes, thank you Mas, menarik pertanyaannya, dan itu sebenarnya bagian dari riset saya yang saya kerjakan. Apakah kemudian employability bisa dinaikkan? Saya nggak punya jawaban pasti, tapi upaya untuk meningkatkan itu kayaknya bisa, dan kayaknya ada. Tadi yang saya jelaskan tadi di awal, salah satunya ya, saya ada beberapa cara ya. Salah satunya adalah pemanfaatan on campus dan off campus, itu dulu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah, gunakan aktivitas on campus dan off campus secara maksimal. Oke. Artinya kegiatan on campusnya diikutin semua tuh. Kalian mau jadi mapres lah, kalian mau ikut UKM, ikut himpunan, segalanya ikutin aja. Tapi jangan lupa ikutin agenda off campus tuh. Ada community, ada pengajian di masjid atau apalah gitu. Pokoknya ikutin semua. Karena ini semua akan menjadi variabel yang saling terkait. Mungkin dari kalian kenal orang yang di off campus, kalian kemudian dapat pekerjaan misalkan. Dari kalian kenal yang bapak ibu yang di sini, kalian dikenalkan dengan ini, kemudian kalian bisa dapat peluang misalnya. Jadi manfaatkan dulu. Saya ingin bilang itu cara pertama adalah memperkuat jaringan, memperkuat kegiatan di on dan off campus. Itu prinsip pertama untuk mahasiswa ya. Nah, hal prinsip berikutnya, kalian harus tahu bahwa game permainan dalam capital yang modality dari saya sebutkan itu kan ada 5 ya. Ada human, ada sosial, ada apalagi Mas, sosial, cultural, identity, dan psikologi. Ya. Pertama, kuatkan di human capital. Jadi kalian tuh harus jadi orang yang, ya kalau human capital berarti apa? IPK-nya bagus, wawasannya bagus, gitu-gitu ya. Apalagi rajin, gitu-gitu ya, bertanggung jawab. Kayak human capital bagus lah. Gitu. Kalian pengen lihat orang siapa yang kalian idolakan secara human capital, nanti ulas mereka, itu pertama. Tapi jangan lupa berteman dengan orang-orang yang strategis. Saya nggak bilang berteman dengan banyak orang ya, tapi orang strategis. Kenapa? Kalau kalian berteman dengan banyak sekali orang, kalian nggak punya waktu untuk menyaring orang mana yang tepat, orang mana yang nggak tepat. Waktu kita terbatas, ingat. Waktu kita terbatas, kita nggak bisa berteman dengan semua orang. Untuk sekedar tahu, mungkin bisa. Oh, saya tahu dia, tapi untuk jadi teman, artinya bisa ngomong bareng, bertukar pikiran bareng, nongkrong bareng, difilter. Cari sosial capital yang kuat. Ya, saran saya, perkuat di jaring profesional. Bangun LinkedIn-nya dengan baik. Mulai dari sekarang upgrade diri agar dunia sosial capital kalian berjalan dengan baik. Ikut komunitas yang kemudian menumbuh kembangkan, bukan komunitas yang mengerdilkan kapasitas kalian. Itu kedua. Yang ketiga, saya bilang tadi, cultural capital, jadilah orang yang bertanggung jawab. Saya bilang gini Mas Titus, banyak sekarang anak-anak yang maaf banget, saya termasuk yang ngomong ini di media sosial. Itu pernah mau di endorse jasa joki online Mas Titus. Bayangkan, joki online. Jadi Mas Indra, saya pengen endorse Mas Indra joki online. Terus saya lihat dong followersnya, banget mahasiswa yang nge-follow dan pakai jasanya. Maksud saya adalah, apa yang mau kalian dapatkan dari joki online? Apa yang mau kalian dapatkan dari nilai yang palsu itu? Nah, itu berkaitan dengan cultural capital tadi. Jadilah orang terbaik dengan hati nurani terbaik, dengan integritas terbaik. Itu penting. Jadi pintar doang, teman banyak doang, tapi nggak punya integriti. Artinya cultural capital itu juga pakai. Jadi orang terbaik itu pasti integriti yang terbaik. Khususnya beragama Islam, karena saya beragama Islam, di Al-Quran Tuhan tuh bilang bahwa orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya lebih tinggi daripada hanya sekedar beriman. Artinya, kalau kalian sholatnya bagus, integritasnya bagus, ilmunya bagus, kayaknya Tuhan pasti angkat derajat kita deh, gitu. Kayaknya Tuhan pasti nggak akan bohong bahwa Tuhan pasti angkat derajat kita. Yang keempat, identity capital. Mungkin bahasa sederhananya personal branding tadi Mas Titus. Personal brandingnya apa? Cari kekuatan
kekuatan diri kita apa, cari keunikan diri kita apa, gali terus apa yang kita punya orang lain nggak punya, gali terus jadi orang yang spesifik, yang unik, yang orang lain nggak punya. Dan itu harus digali terus, nggak bisa sehari selesai. Itu proses perjalanan panjang. Dan terakhir, psychological.